Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai vitamin, mineral, dan kofaktor. Sebelum masuk ke dalam mineral, vitamin, dan kofaktor, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu mikronutrien dan makronutrien. Jadi mikronutrien adalah suatu zat yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, sekitar miligram atau mikrogram, dan bisa berfungsi sebagai kofaktor pada suatu enzim. Nah, kita ketahui kofaktor itu sendiri adalah suatu zat yang memang meningkatkan kerja enzim. Nah, jadi berapa kebutuhannya mikronutrien ini yang dibutuhkan sebagai kofaktor itu kurang dari 0,005% dari berat badan. Apa saja mikronutrien tersebut? Contohnya ada vitamin dan beberapa logam mineral. Kemudian, untuk makronutrien yaitu adalah suatu zat kimia yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, sekitar lebih dari 0,005% berat badan. Nah, contohnya dari makronutrien itu adalah protein, kemudian lemak, karbohidrat, dan beberapa mineral yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, yaitu Na, Mg, K, Ca, P, dan S, dan Cl. Vitamin dan mineral adalah suatu komponen penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Biasanya, vitamin itu berupa molekul organik dan mineral itu adalah suatu zat-zat anorganik. Biasanya memang dibutuhkan dalam bentuk ion. Vitamin secara alami itu adalah suatu senyawa organik yang memang dibutuhkan untuk proses metabolisme atau fungsi lain dalam tubuh. Kebanyakan vitamin tidak bisa disintesis oleh tubuh. Oleh karena itu harus ada dalam sumber makanan. Nah, vitamin biasanya digolongkan menjadi dua, ada vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Sumber-sumber vitamin itu bisa berasal dari makanan, contohnya ada dari biji-bijian yang mengandung niacin, riboflavin, tiamin, dan folat. Kemudian sumber lainnya ada sayur, dari sayur-sayuran, vitamin A, terdapat vitamin A, vitamin C, vitamin K, riboflavin, dan folat. Kemudian yang berasal dari buah-buahan mengandung vitamin A dan vitamin C dan folat. Kemudian dari minyak itu mengandung vitamin E. Kemudian dari susu itu biasanya mengandung riboflavin, vitamin A, D, dan vitamin B12. Kemudian dari daging dan kacang. Nah, itu biasanya mengandung vitamin B6, B12, niacin, biotin, tiamin, dan vitamin D. Klasifikasi vitamin tadi memang digolongkan menjadi dua, ada yang larut air dan larut lemak. Ternyata memiliki fungsi khusus. Untuk vitamin yang larut air biasanya terlibat dalam metabolisme seluler, dalam mensuplai energi. Kemudian, kalau vitamin larut lemak itu biasanya memiliki fungsi yang khusus. Berikut ini merupakan penggolongan vitamin dan macamnya. Untuk vitamin yang larut air, contohnya adalah tiamin, riboflavin, niacin, kemudian vitamin B6, folat, vitamin B12, asam pantotenat, biotin, dan vitamin C. Untuk vitamin yang larut lemak, itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sifat-sifat dari vitamin larut air dan larut lemak itu jelas berbeda. Bisa dilihat kalau pada intake-nya, kalau vitamin larut air itu apabila berlebih itu bisa dikeluarkan melalui ginjal. Kalau memang asupannya itu terlalu berlebih. Namun, kalau vitamin larut lemak apabila berlebih itu tidak langsung dikeluarkan melalui ginjal, tapi disimpan di dalam jaringan lemak. Kemudian, defisiensinya kalau kekurangan untuk vitamin larut air itu kalau kekurangan vitamin larut air itu langsung gejalanya itu keluar dengan cepat atau dapat ketahuan dengan cepat. Tapi kalau vitamin larut lemak itu agak lama gejalanya ketahuannya. Kemudian untuk toksisitas, nah kalau toksisitas, vitamin larut air itu cenderung rendah toksisitasnya. Karena memang tadi asupannya itu kalau berlebih bisa dikeluarkan melalui
diekskresikan oleh ginjal. Tapi beda dengan vitamin larut lemak. Toksisitasnya itu lebih tinggi dibanding larut air. Karena apa? Karena dia tersimpan di jaringan lemak. Kemudian biasanya cenderung lebih stabil vitamin larut lemak pada saat food processingnya atau pemasakannya, handling atau pengolahan makanannya itu lebih stabil vitamin larut lemak dibandingkan vitamin larut air. Karena kalau vitamin larut air itu justru lebih mudah larut dalam air, dia tidak tahan pada suhu yang tinggi, itu ciri khasnya. Kemudian peranannya dalam tubuh, kalau vitamin larut air, kebanyakan vitamin B ini memiliki fungsi yang hampir sama. Kalau vitamin C itu memiliki peranan dalam tubuh. Nah, kalau vitamin B itu biasanya sebagai kofaktor, kebanyakan sebagai kofaktor pada metabolisme seluler, enzim-enzim metabolisme seluler. Nah, kalau vitamin larut lemak, peranan dalam tubuh itu memang memiliki masing-masing fungsi yang unik. Perbedaan struktur vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Untuk vitamin larut air biasanya mengandung atom hidrogen yang nantinya akan memiliki ikatan dengan atom elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen. Dan vitamin larut air ini biasanya dia lebih mudah membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Sehingga inilah alasan si vitamin larut air ini mampu larut dalam pelarut air. Dan vitamin larut air ini juga tidak terakumulasi dalam tubuh apabila berlebih. Jadi dia bisa dikeluarkan. Berbeda dengan vitamin larut air, pada vitamin larut lemak itu pada strukturnya dia memiliki cincin hidrokarbon atau rantai hidrokarbon nonpolar yang sangat panjang. Kemudian dia biasanya terakumulasi pada jaringan lemak dan tidak mudah keluar dari tubuh. Tidak seperti vitamin larut air, kalau kelebihan vitamin larut lemak justru berbahaya sama seperti pada saat defisiensinya. Contoh vitamin larut air itu adalah vitamin C dan vitamin B seperti gambar di bawah ini, dan berikut ada untuk vitamin larut lemak contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Hubungan vitamin, mineral, dan kofaktor. Manusia telah lama mengenal enzim meskipun dalam bentuk pengetahuan praktis empiris. Sejumlah besar enzim membutuhkan suatu komponen lain untuk dapat berfungsi sebagai katalis. Koenzim adalah suatu molekul organik yang merupakan kofaktor non-protein dari enzim yang dibutuhkan untuk fungsi katalitiknya. Komponen lain yang dibutuhkan enzim untuk dapat berfungsi sebagai katalis disebut dengan kofaktor. Kofaktor dibagi dalam 3 kelompok, yaitu ada gugus prostetik, koenzim, dan aktivator. Dari ketiga kelompok kofaktor tersebut terdapat peranan koenzim dan gugus prostetik serta hubungannya dengan vitamin. Enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh tumbuhan tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Enzim tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi itu tetap. Enzim melakukan tugasnya sendiri-sendiri dan tidak dapat saling menggantikan. Enzim yang bertugas memperbaiki hal-hal yang rusak dalam tubuh contohnya adalah enzim amilase berfungsi sebagai pengurai karbohidrat. Kofaktor biasanya berikatan dengan enzim. Ikatan kofaktor dengan enzim yang bersifat tidak tetap disebut gugus prostetik. Ikatan kofaktor dengan enzim yang bersifat tetap disebut dengan koenzim. Enzim tersusun atas 2 komponen, yaitu bagian yang termolabil disebut apoenzim dan bagian yang aktif disebut dengan prostetik atau koenzim. Koenzim identik dengan vitamin. Sebagai kofaktor ada unsur yang dapat diperoleh atau disusun dari dalam tubuh. Tetapi tak sedikit yang tidak dapat disusun tubuh hewan atau manusia sehingga perlunya masukan dari luar berupa vitamin. Vitamin dapat berfungsi sebagai koenzim jika vitamin berada dalam bentuk aktifnya.
Nah, sehingga apabila vitamin ingin berfungsi sebagai koenzim yang membantu kerja enzim mempercepat jalannya reaksi dalam metabolisme, maka vitamin ini harus berada dalam bentuk aktifnya. Beberapa vitamin contohnya yang bisa membantu kerja enzim atau berperan sebagai koenzim. Ada asam nikotinat atau niacin. Di sini apabila dia ingin berfungsi sebagai koenzim, maka harus berada dalam keadaan aktif, yaitu nikotinamida adenin dinukleotida. Di sini fungsinya untuk membantu enzim mengkatalisis reaksi redoks. Kemudian sama ya, asam nikotinat, niacin juga bisa menjadi koenzim NADP. Kemudian apabila vitamin riboflavin ingin berubah dalam bentuk aktifnya, itu bisa menjadi flavin adenin dinukleotida. Dia nanti akan membantu enzim mengkatalisis reaksi redoks. Sama riboflavin ada dua bentuk, ada flavin mononukleotida FMN. Dia juga membantu enzim mengkatalisis reaksi redoks. Kemudian tiamin. Nah, tiamin di sini kalau mau dia berfungsi sebagai koenzim atau harus berada dalam bentuk aktif, tiamin pirofosfat. Maka dia nanti akan membantu kerja enzim pada proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian piridoksin atau vitamin B6. Nanti berada dalam bentuk aktif atau koenzim piridoksal fosfat yang akan membantu enzim mengkatalisis reaksi transaminasi dan rasamase. Lalu asam pantotenat nanti berada dalam bentuk aktif koenzim A, nanti berfungsi untuk membantu enzim mengkatalisis transfer gugus asil. Lalu vitamin biotin itu dalam bentuk biotin koenzimnya, nanti dia akan membantu enzim mengkatalisis transfer CO2. Lalu vitamin kobalamin atau vitamin B12 itu nanti berada dalam bentuk aktif koenzim B12 yang nantinya akan berfungsi untuk membantu enzim mengkatalisis transfer gugus fungsional. Kelompok vitamin B dan koenzim turunannya. Itu yang pertama ada niacin atau nikotinamida, maka bentuk dari koenzimnya atau bentuk aktifnya adalah NAD dan NADP. Nah, apoenzimnya itu adalah dehidrogenase anaerob. Kemudian reaksi yang dibantu itu adalah oksidasi anaerob. Kemudian asam folat, bentuk aktifnya adalah asam tetrahidrofolat. Apoenzimnya adalah transformilase, transmetilase, dan berfungsi pada reaksi pemindahan aldehid, etanol, dan metil. Kemudian vitamin B12, maka bentuk aktifnya adalah koenzim B12 atau metilkobalamin. Maka apoenzimnya itu adalah transmetilase dan isomerase. Nah, di sini fungsinya untuk membantu pemindahan metil. Kelompok vitamin B dan koenzim turunannya. Vitamin B1, koenzimnya atau bentuk aktifnya adalah tiamin pirofosfat. Contoh apoenzimnya itu adalah dekarboksilase asam keto dan reaksi yang dikatalisis adalah RCOCOOHS. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin, bentuk aktifnya atau koenzimnya itu adalah FAD dan FMN. Contoh apoenzimnya adalah dehidrogenase aerob. Reaksi yang dikatalisis adalah RH2O2SR. Kemudian vitamin asam lipoat, koenzimnya adalah asam lipoat, contoh apoenzimnya dehidrogenase pirufat. Reaksi yang dikatalisis adalah dekarboksilase asam alfa oksidatif keto. Lalu vitamin asam pantotenat, koenzimnya adalah koenzim A atau CoA. Contoh apoenzimnya itu adalah transasilase, kemudian reaksi yang dikatalisis adalah pemindahan gugus asli. Kemudian vitamin biotin, koenzimnya tetap biotin, dan contoh apoenzimnya itu adalah karboksilase. Reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut adalah pengikatan CO2 ke suatu asam alfa keto atau asli. Kemudian vitamin B6, piridoksin, maka berada dalam bentuk aktifnya atau koenzimnya adalah piridoksal fosfat. Contoh apoenzimnya itu ada transaminase dan dekarboksilasi asam amino. Reaksi yang dikatalisis adalah NH2
alfa dari suatu asam amino ke asam alfa keto. Nah, kemudian untuk detail mengenai vitamin larut lemak dan vitamin larut air berikut dengan mineral, itu bisa Anda baca pada slide saya yang sudah saya lampirkan beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.